Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Inanul Rahmanasari, Muhammad Ilham Maulana, Nia Aulida, dan saya sendiri, Vitaminati Puspita. Kelompok kami akan menyampaikan tentang etika profesi. Selanjutnya, dari pendahuluan ya, profesi adalah suatu jabatan atau juga pekerjaan yang menuntut keahlian atau suatu keterampilan dari pelakunya. Etika profesi menurut Kaiser merupakan suatu sikap hidup berupa keadilan untuk dapat memberikan pelayanan yang profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban. Kemudian kode etik profesi adalah suatu sistem norma, nilai serta aturan profesional tertulis yang dengan cara tegas menyatakan apa yang benar serta baik dan juga apa yang tidak benar serta tidak baik bagi profesional. Profesionalisme adalah suatu komitmen dari para anggota suatu profesi untuk dapat meningkatkan kemampuannya dengan cara terus-menerus atau berkelanjutan. Etika berasal dari kata ethos, yaitu artinya karakter, watak, kesusilaan, atau adat istiadat atau kebiasaan. Moral melaju kepada cara berpikir dan bagaimana mereka harus bertindak. Selanjutnya, perbedaan antara moral dengan etika. Etika menyangkut perbuatan manusia, etika menunjukkan cara yang tepat, artinya cara yang diharapkan serta ditentukan dalam sebuah kalangan tertentu, dan moral tidak terbatas pada cara melakukan sebuah perbuatan. Moral memberi norma tentang perbuatan itu sendiri. Moral menyangkut masalah apakah sebuah perbuatan boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Moral selalu berlaku walaupun tidak ada orang lain. Kemudian, perbedaan etika dan hukum. Etika berlaku untuk lingkungan, kelompok atau profesi, disusun berdasarkan kesepakatan anggota kelompok atau profesi, tidak seluruhnya tertulis dengan pasal-pasal. Kemudian serta hukum itu berlaku untuk umum, disusun oleh badan pemerintah, tercantum serta terinci di dalam kitab undang-undang dengan pasal-pasal, termasuk sanksi terhadap pelanggaran. Sanksi terhadap pelanggaran berupa tuntutan baik perdata maupun pidana. Selanjutnya, norma. Norma diartikan sebagai kaidah atau pedoman untuk melakukan sesuatu. Tujuan etika dan norma mengarahkan perkembangan masyarakat menuju suasana yang harmonis, tertib, teratur, damai, dan sejahtera, dan mengajak orang bersikap kritis dan rasional dalam mengambil keputusan. Macam-macam norma. Ada norma khusus adalah suatu aturan yang berlaku dalam bidang kegiatan tertentu atau khusus, contohnya aturan olahraga, aturan kuliah, dan lain-lain. Kemudian norma umum adalah aturan yang bersifat umum dan universal, contohnya norma sopan santun, norma hukum, norma moral. Selanjutnya, etika profesi. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai nafkah hidup dengan mengandalkan keahlian dan keterampilan yang tinggi dan dengan kelibatan komitmen pada pribadi normal yang mengandal. Kemudian ada ciri-ciri profesi, ada keahlian dan keterampilan khusus yang diatur dalam aturan yang disebut dengan kode etik, kemudian adanya komitmen moral yang tinggi, kemudian pengabdian kepada masyarakat, ada izin khusus untuk menjalankan profesi tersebut, ada juga para profesional biasanya menjadi anggota dari suatu organisasi profesi, misalnya IDI, PGRI, IAI, dan sebagainya. Kemudian kode etik. Fungsi kode etik yaitu memberikan arahan bagi suatu pekerja profesional, menjamin mutu moralitas profesi di mata masyarakat. Tujuan kode etik yaitu melindungi anggota organisasi untuk menghadapi persaingan pekerjaan profesi yang tidak jujur, dan untuk mengembangkan tugas profesi sebagai dengan kepentingan masyarakat. Menjalani hubungan bagi anggota profesi atau satu sama lain dengan menjaga nama baik profesi, merangsang pengembangan profesi, pendidikan yang memadai, mencerminkan hubungan antara pekerja profesi dan pelayanan masyarakat dan kesejahteraan sosial. Kemudian kewajiban terhadap profesi. Seorang asisten apotek harus menjunjung tinggi serta memelihara martabat kehormatan profesi, menjaga integritas dan kejujuran serta dapat dipercaya. Kemudian ada kewajiban juga ahli farmasi terhadap teman sejawat, yaitu seorang ahli farmasi Indonesia memandang teman sejawat sebagai dirinya dan memberikan penghargaan, ataupun seorang ahli farmasi Indonesia senantiasa menghindari perbuatan yang merugikan teman sejawat secara
material maupun moral. Kemudian ada kewajiban terhadap pasien atau pemakai jasa. Seorang tenaga teknis kefarmasian juga harus bertanggung jawab dan menjaga kemampuannya dan memberikan pelayanan kepada pasien memakai jasa secara profesional. Kemudian ada kewajiban terhadap masyarakat. Seorang ahli farmasi harus mampu sebagai suri teladan di tengah-tengah masyarakat. Seorang ahli farmasi Indonesia juga dalam mengabdikan profesinya memberikan semaksimal mungkin pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Serta ada juga kewajiban ahli farmasi Indonesia terhadap profesi kesehatan lainnya. Seorang ahli farmasi Indonesia senantiasa harus menjalin kerjasama yang baik, saling percaya, menghargai dan menghormati terhadap profesi kesehatan lainnya. Seorang ahli farmasi Indonesia harus mampu menghindarkan diri terhadap perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan, menghilangkan kepercayaan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.